bersyukur punya Allah yang hidup, yang terus menyertai kami Tuhan. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan sekalipun kami dalam lembah kekelaman, Engkau terus yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami mau lebih lagi Tuhan bersuka cita di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini kita terus bersuka cita. Amin. Sekalipun mungkin teman-teman hari ini kita tidak bersama, kita tidak berjumpa, tapi kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan kita satu. Amin. Hari ini sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, kita mau buka dulu di dalam Mazmur 40 ayat 5. Sekali lagi teman-teman, di dalam Mazmur 40 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Sekali lagi, banyaklah yang Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakannya dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kita mau lebih lagi, mau menyatakan keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita mau nyanyi bareng-bareng sekali lagi dari awal. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
Kak Oktri mau cerita firman Tuhan. Mungkin hanya sekitar 10 sampai 12 menit. Tolong ya kakak-kakak yang di ruangan ini kasih tahu Kak Oktri kalau Kak Oktri sudah lebih dari 12 menit. Nah, hari ini judul khotbah Kak Oktri, Allah adalah sumber hikmat. Tahukah teman-teman, hikmat itu penting buat orang percaya. Hikmat itu sama pentingnya juga dengan iman. Hikmat itu sama pentingnya dengan hal-hal yang juga kita sebut rohani. Karena hikmat itu juga adalah rohani, teman-teman. Kak Oktri mau baca satu orang yang menulis firman Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Dia menulis, dia masih muda, tetapi dia terus dididik dalam roh takut akan Tuhan, dan dia penuh dengan hikmat Tuhan pada akhirnya, dan dia menulis kitab yang futuristik, kitab yang juga masa depan. Jadi teman-teman, anak muda ini terus bertumbuh hikmatnya sampai dia menulis kitab yang futuristik, sampai apa yang terjadi hari ini maupun apa yang terjadi di hari-hari yang akan datang, dia udah menulisnya. Siapa orang itu? Ayo coba yang tahu bisa langsung masuk ke grup WhatsApp. Siapa cepat, dia nanti dapat coklat dari Z4D. Ayo, siapa nama orang tersebut? Atau masukin di ini, chat. Di chatnya Zoom. Coba, ada yang benar nggak? Siapa Kak? Ada yang benar Kak? Siapa yang pertama Kak? Joy, oke Joy, Anda berhak mendapatkan coklat. Nanti dikirim ke rumah ya. Kak Oktri pesan sama kakak-kakaknya karena Joy yang pertama menjawab Daniel. Dan jawabannya benar. Nah, kita mau baca Daniel pasal 12 ayat 3 dan 4. Daniel 12 ayat 3 dan 4. Kak Oktri bacakan ya. Wah, sekali lagi Joy, selamat. Selain lulus SMA, sekarang dapat coklat ya. Yang lain siap-siap. Nanti kalau Kak Oktri pas lagi khotbah juga kasih kuis, teman-teman langsung jawab di kolomnya ya. Kolom chatnya ya. Oke, ya. Daniel 12 ayat 3 sampai 4. Dan orang-orang bijaksana, orang-orang apa? Bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Pernah lihat cakrawala? Wah, sekarang saya jarang lihat cakrawala Kak Oktri. Kenapa? Karena di rumah terus, bukan lihat langit sekarang, tapi kebanyakan lihat langit-langit Kak. Kak Oktri terusin ya. Bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ayat 4, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Bayangin, Daniel tulis dan firman Tuhan bilang kepada Daniel, sembunyikanlah. Wow, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi teman-teman dibilang begini, orang-orang yang apa yang akan bercahaya seperti cahaya cakrawala? Katanya orang-orang bijaksana. Orang-orang bijaksana ini ngapain? Orang-orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jadi teman-teman, Kak Oktri berdoa supaya kalian anak-anak muda terus bertumbuh hikmatnya. Bahkan sampai menjadi orang yang bijaksana. Siapa? Nah ini kuis yang kedua. Siapa yang mau dapat coklat? Oh oke ya, dikirim ke rumah nanti ya. Kuis yang kedua, siap-siap di chatnya. Siapa yang paling cepat dia dapat coklat. Kuis yang kedua, ada seorang yang dia menghadapi masalah yang cukup besar. Masalah yang cukup sukar. Karena ada dua orang rebutan. Rebutan apa? Rebutan siapa? Ini anakku katanya.
raja ini dia penuh dengan hikmat Tuhan menentukan siapa ibunya. Siapa ayo rajanya? Siapa Kak? Yang paling cepat Kak? Sebentar ya. Ayo cepat tulis siapa namanya? Sonia. Oke Sonia, selamat. Jawaban kamu benar nggak nih? Salomo. Benar Sonia. Sonia hebat. Oke, benar. Jadi Sonia dapat coklat sama seperti Kak Joy. Oke ya. Jadi benar Raja Salomo. Raja Salomo dia berdoa meminta hikmat Tuhan. Sehingga teman-teman apa yang terjadi? Salomo adalah raja yang sangat penuh dengan hikmat. Dia menulis di Mazmur, dia menulis di Pengkhotbah, dia menulis Kidung Agung. Jadi teman-teman, kalau kita lihat firman Tuhan benar di Pengkhotbah 10 ayat 10. Kak Oktri bacain ya, Pengkhotbah 10 ayat 10. Oke, coba teman-teman boleh buka Alkitabnya juga ya. Pengkhotbah 10 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-10. Oke. Pengkhotbah pasal 10 ayat ke-10. Kak Oktri bacakan untuk kita semua. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Oke, Kak Oktri ulang ya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Teman-teman Kak Oktri dorong untuk terus belajar. Belajar itu teman-teman, terus belajar. Aduh Kak, belajar lagi Kak. Kenapa? Karena kalau teman-teman mau berhasil, katanya di sini di firman Tuhan, bahwa untuk berhasil adalah hikmat. Ya, teman-teman yang masih SMP terus belajar. Dan belajar itu ada yang formal, ada yang informal. Teman-teman yang SMA terus belajar. Yang mau kuliah terus belajar, formal maupun informal. Contoh ya, Kak Oktri bersaksi sedikit nih. Kak Oktri hari ini ya bersama dengan teman-teman men-set ibadah online ini, ibadah dengan Zoom, dan juga sebenarnya kita streamingin ke YouTube. Tapi kita lagi tes teman-teman. Nah, Kak Oktri ini teman-teman kuliahnya sebenarnya ekonomi. Kuliahnya ekonomi, manajemen. Kak Oktri ini sebenarnya SE, sarjana ekonomi. Tapi kenapa Kak Oktri sama tim bisa set up teknologi? Karena belajar. Belajar secara juga informal. Kak Oktri belajar waktu pemuritan, kemudian waktu ketemu sama orang-orang yang Kak Oktri rasa dia jago dalam satu area, Kak Oktri belajar. Kak Oktri lihat, Kak Oktri pelajari, Kak Oktri Google, Kak Oktri buka di YouTube bagaimana caranya dan lain sebagainya. Dan ternyata puji Tuhan hari ini berhasil. Nah sekarang coba Kak audionya dibuka semua dulu Kak. Kita mau komunikasi. Kak Oktri bisa dengar loh suara kalian. Ya, coba di unmute dulu Kak. Di unmute dulu. Oke. Sekarang, nah masalahnya memang kalau packaging itu nggak bisa, susah ya packaging ya. Kak Oktri ini packagingnya udah 42 sebenarnya. 42 tahun maksudnya umurnya. Jadi mata ini udah banyak berkurang ya. Nah tapi coba Kak Oktri mau dengar suara kalian, coba bilang halo. Oke, Kak Oktri dengar. Hai. Oke, Kak Oktri dengar. Oh iya, satu lagi nih. Kak Oktri ibadah di RKT, ada Abiel nih. Papa lihat Abiel nih. Halo Abang Biel. Oke, ya halo semuanya. Wah,
Ya, senang sekali. Nah, kita teman-teman hari ini bisa dengar teman-teman. Jadi kita bisa nanti juga sekarang mau tanya jawab. Oke, yang terakhir ya, kuis yang ketiga. Coklat yang ketiga akan dibagikan. Tapi kali ini kita akan tanya jawab. Nah, langsung ya. Jadi kalau yang di mute nggak akan bisa dapat coklat nih ya. Jadi coba di unmute semua dulu ya. Oke, 30 detik tolong di unmute dulu. Oke, kita kuis yang ketiga. Ya, teman-teman, yang penting jangan ingat coklatnya ya. Tapi ingat firman Tuhannya ya. Tadi kita baca apa firman Tuhan yang pertama? Yang pertama apa? Halo? Yang pertama apa tadi? Betul. Siapa itu? Suara siapa tuh? Yang pertama suara Gaby. Iya, Gaby dapat coklat yang ketiga. Selamat Gaby. Oke. Jadi benar Daniel 12 ayat 3 dan keempat. Oke. Nah, yang kedua nggak dapat coklat, ini yang kedua ya. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Nah, sekarang yang ketiga. Ya, Kak Oktri mau cerita ayat yang terakhir. Teman-teman, Kak Oktri tahu kadang-kadang kita butuh hikmat. Aduh Kak, susah banget Kak. Aduh papa, mama susah. Coba Kak Oktri mau dengar suaranya. Siapa yang pernah ngalamin situasi yang sukar, situasi yang sulit? Waktu ulangan misalnya susah cari jawabannya. Waktu kondisi bahkan sampai saat ini susah. Kira-kira teman-teman pernah menghadapi itu? Coba Kak Oktri mau dengar suaranya, pernah? Pernah ya, situasi yang susah ya? Ya kan, wah pokoknya susah. Bahkan papa mama juga mungkin sedang mengalami kesusahan. Oke, sekarang di mute semua ya. Karena Kak Oktri mau bacain yang terakhir. Di mute semua. Ya, Kak Oktri mau bacain Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 6. Ini yang terakhir. Oke, Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Oke, Kak Oktri panggil aja Kak Noval langsung deh. Kak Noval, naik ke panggung aja deh Kak Noval. Mic-nya Kak Noval. Oke, sip. Nah, lari dong Kak Noval. Ada Kak Monang bilang lari dong Kak Noval. Iya dong, ya kan. Oke, sudah muncul di kamera Kak Noval. Oh, coba di zoom, ganteng kan Kak Noval. Oke. Kak Noval, ya, kita mau baca ayat yang terakhir ya. Kak Noval boleh baca Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Silahkan Kak Noval. Oke. Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Oke. Sebentar. Handphone Kak Noval bunyi. Nggak apa-apa ya. Namanya jiwa kita semua masih terus belajar. Kalau kini ibadahnya oke, minggu depan kita bisa ibadah lagi secara Zoom ya. Oke. Jadi Yakobus 1 ayat 5 sampai 6 dibilang apabila di antara kamu ada yang apa? Kekurangan hikmat. Jadi waktu teman-teman menghadapi situasi sulit, situasi sukar, katanya sedang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi teman-teman, Kak Oktri berdoa ketika kalian sedang mengalami situasi yang sukar, kesulitan, tantangan, challenge, bukan challenge TikTok ya, bukan ya. Jadi challenge dalam kehidupan ini ya teman-teman minta hikmat Tuhan. Tuhan aku butuh hikmat Tuhan. Dan Tuhan sumber hikmat kita. Kenapa? Karena teman-teman dia pasti memberikannya kepada kita. Yang terakhir teman-teman Lukas 2 ayat 52 nanti baca di rumah saja. Tuhan Yesus saja waktu dia datang sebagai manusia. Alkitab katakan dia bertambah hikmatnya. Jadi itu Lukas 2 ayat 52. Jadi Kak Noval, Kak Oktri sudah selesai. Kita mau berdoa buat mereka yang ada di rumah atau mungkin di tempat yang lain. Ya, mungkin semuanya rata-rata di rumah ya. Oke, kita berdoa ya. Bapa di surga, hari ini kami percaya Engkau adalah sumber hikmat. Tuhan, aku sungguh-sungguh berdoa supaya anak-anak muda di Z4D adalah anak-anak muda yang terus bertumbuh hikmatnya. Bahkan mereka akan disebut
kelak orang yang bijaksana. Sehingga orang yang bijaksana ini akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa ketika kami bijaksana, hanya satu dimulainya. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan setiap anak-anak Z4D, mereka terus hidup dalam roh takut akan Tuhan. Aku berdoa supaya ketika mereka punya roh takut akan Tuhan, itu adalah permulaan hikmat. Sehingga Tuhan akan terus pakai hidup mereka. Bahkan aku percaya lewat anak-anak Z4D ini namamu akan dipermuliakan. Sama seperti Daniel yang juga penuh dengan hikmat Tuhan. Sehingga nama Yahweh, nama Allah, nama kalau dalam zaman kami disebut juga Yesus Kristus Tuhan, boleh dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Zeros. Wah, gak berasa ya, udah minggu keberapa nih kita ibadah online di rumah. Tapi kita tetap bersyukur walaupun kita ibadah online dan terus percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Aku mau ingetin nih teman-teman, jangan lupa untuk terus bangun hubungan pribadi teman-teman dengan Tuhan lewat ibadah, saat teduh, doa, dan juga jangan tinggalkan komunitas dan pemuritan supaya teman-teman terus dibangun dan saling menguatkan. Aku mau ingetin juga nih teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Z4D. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya dapat memberkati mereka. Dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram @Z4DCommunity supaya teman-teman dapat info terbaru tentang Z4D. Dadah teman-teman, sampai jumpa. God bless you.